Musim kedua dari Squid Game menawarkan hadiah 45,6 miliar won, tetapi tidak ada yang gratis untuk mendapatkan hadiah sebesar ini. Para peserta harus membayar dengan nyawa mereka dan hanya satu orang yang dapat mengklaim jumlah besar tersebut. Seorang pria berambut merah, pemenang permainan brutal tersebut, kini memegang sejumlah besar uang yang memungkinkannya hidup dengan mudah dan menikmati kehidupan tanpa harus khawatir tentang uang. Hari ini dia berencana pergi ke luar negeri untuk mengunjungi putrinya dan ingin tinggal bersamanya. Namun saat mempersiapkan barang bawaan untuk perjalanan, Ji-hoon dengan tegas menjawab bahwa dia akan mengekspos semua penjahat tersebut. Kemudian dia keluar dengan kopernya yang kosong, naik taksi, dan ingin segera kembali ke Seoul. Setibanya di Seoul, dia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli pisau cutter, pergi ke toilet umum dan melepas semua pakaiannya, lalu memeriksa tubuhnya. Dan benar saja dia menemukan alat pelacak yang ditanam di belakang telinganya. Lalu dengan cepat menggunakan pisau tersebut untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut. Sementara itu Junho setelah ditembak jatuh dari tebing oleh saudaranya, Inho beruntung bisa selamat dan sadar kembali. Dia kembali bekerja tetapi memutuskan untuk keluar dari unitnya dan menjadi polisi lalu lintas biasa. Saat menilang pasangan, wanita di motor tersebut terpesona olehnya, keluar dari motor dan meminta berfoto dengannya. Junho yang tidak tertarik pada wanita tersebut melanjutkan tugasnya. Namun pacarnya yang kesal melihat tingkah laku wanita tersebut mempercepat motornya dan meninggalkan gadis itu di belakang. Pada saat itu kapten datang. Kapten kemudian mengajak Junho makan mie bersamanya. Mereka berbincang dan kapten menyarankan Junho untuk segera kembali ke unit kejahatan besar. Junho tampak acuh tak acuh dan selalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Pada saat itu kapten dengan serius bertanya apakah Junho benar-benar tidak ingat siapa yang menembaknya. Junho menjadi merenung dan menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa. Namun saat kembali ke unitnya dan melihat bekas luka di tubuhnya, Junho dengan jelas mengingat wajah saudaranya Inho yang telah menembaknya tanpa ampun. Di tempat lain, sepasang kekasih sedang mencari motel untuk menghabiskan malam bersama. Saat itu Ji-hoon berada di sana dan mengamati semuanya melalui kamera keamanan. Tiba-tiba suara di pintu membuatnya ketakutan dan dia mengambil pistol untuk memeriksa. Begitu dia membuka pintu, pria yang memimpin permainan tersebut membawa dua kepala yang telah meninggal di permainan sebelumnya. Ji-hoon panik dan berteriak. Lalu dia menembak pria misterius tersebut. Untungnya itu hanya mimpi. Dan bunyi bel pintu dari bos yang mencarinya membangunkannya dari mimpi tersebut. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa semua anak buah bos rentenir untuk melacak si perekrut yang bermain sebuah permainan di stasiun. Menurut bos rentenir, Ji-hoon telah menghabiskan waktu dan uang selama 2 tahun terakhir mencari pria tersebut. Hari ini Ji-hoon ingin memperluas area pencarian, berharap bos rentenir tersebut bisa mengerahkan orang-orang dari utara ke selatan untuk memeriksa semua rute. Mendengar hal ini, si bos menunjukkan ekspresi bingung karena ini akan memakan banyak uang, maka uang dalam jumlah besar akan diperlukan. Ji-hoon menempatkan koper penuh uang di meja. Dia mendesak bos tersebut untuk segera mencari karena dia tahu jika mereka tidak menemukannya sekarang, mereka harus menunggu setahun lagi. Bos rentenir tersebut masuk ke dalam mobil dengan koper yang penuh uang, meninggalkan pesan kepada semua anak buahnya bahwa mulai sekarang mereka harus bekerja keras, menginstruksikan anak buahnya untuk menghindari alkohol dan wanita. Mulai pukul 6 pagi hingga larut malam, mereka akan mencari pria yang telah menyebabkan ketidakpuasan di antara mereka selama bertahun-tahun. Tetapi bos menambahkan bahwa jika mereka menemukan pria tersebut, seluruh kelompok akan menerima hadiah sebesar 1 miliar won dari Ji-hoon. Dan orang pertama yang menemukannya akan mendapatkan 500 juta won sebagai tambahan. Sementara itu, Junho sejak ia sadar menghabiskan waktu luangnya di laut dengan harapan menemukan pulau tempat permainan itu berlangsung dulu. Si bos memanggil para anggota geng untuk berkumpul, merencanakan dengan seksama dan menyebar ke setiap stasiun kereta untuk mencari si perekrut. Hari demi hari, bulan demi bulan, geng itu dengan tekun mencari pria tersebut. Setelah memeriksa setiap stasiun, mereka akan mengambil foto, melakukan check-in, dan mengirimkannya kepada Ji-hoon.
Junho bersama orang yang pernah menyelamatkan nyawanya menghadapi banyak tantangan dan menemukan banyak pulau, tetapi tidak satupun yang memiliki tempat yang ia cari. Sementara itu di stasiun kereta, si bos dan Woo-sok sedang mengisi perut mereka setelah seharian mencari. Salah satu anggota geng merasa tidak puas karena mereka tidak yakin apakah orang yang mereka cari benar-benar ada, mengingat mereka telah menghabiskan 2 tahun di lokasi tersebut. Saat mereka ragu, suara tepuk tangan dari kejauhan menarik perhatian mereka. Di sana mereka melihat seorang pria tampan yang sedang bermain suatu permainan. Mereka segera menelepon Ji-hoon. Setelah selesai bermain, pria lain tersebut juga menerima kartu pos dan merenungkannya. Setelah menyelesaikan tugas rekrutmennya, pergi membeli banyak roti dan 100 tiket lotre. Si bos dan Woo-sok terus mengikuti dan melaporkan setiap gerakan pria tersebut. Perekrut tersebut kemudian tiba di sebuah taman tempat banyak tunawisma berkumpul. Ia muncul dengan sikap seperti orang suci, memegang sepotong roti di satu tangan dan tiket lotre di tangan lainnya, menawarkan para tunawisma untuk memilih. Anehnya, meskipun semua orang lapar, mereka semua memilih tiket lotre daripada roti. Setelah menyelesaikan eksperimen ini, ia pergi ke tengah halaman dan melemparkan roti tersebut ke tanah. Tindakan ini membuat salah satu tunawisma kesal, tetapi si perekrut tersebut menginjak-injak roti tersebut dan berkata dengan lantang bahwa ia telah memberi mereka pilihan dan merekalah yang membuat keputusan, bukan dirinya yang membuang roti tetapi mereka sebelum pergi ke lokasi berikutnya. Saat Ji-hoon dihentikan oleh polisi, ia tidak melawan dan sepenuhnya bekerja sama. Setelah menerima tiket tilang, ia dengan cepat melaju pergi. Junho dengan ekspresi penasaran mendekat untuk bertanya. Setelah melihat nama yang familiar, Junho mulai curiga. Saat itu si bos dan Woo-sok terus mengikuti setiap gerakan si perekrut tersebut, membimbing mereka ke gang sempit di mana ia dengan mudah melumpuhkan keduanya dengan koper. Ketika Junho mengetahui nama tersebut, ia kembali ke unitnya untuk memeriksa dan menyadari bahwa ini adalah orang yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu. Ji-hoon setibanya di lokasi yang ditentukan oleh si bos tidak dapat lagi menghubungi mereka melalui telepon. Melihat darah dan pisau di tanah, ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Perekrut tersebut kemudian membawa mereka ke suatu tempat, mengikat mereka, lalu memutar musik, dan memaksa mereka untuk memainkan permainan gunting batu kertas untuk membuatnya lebih mendebarkan. Ia menambahkan pistol ke dalam permainan, menggambarkan skenario roulette Rusia, menempatkan satu peluru di pistol, lalu mengarahkannya ke kepala yang kalah untuk menarik pelatuknya. Hal ini membuat kedua gangster tersebut ketakutan, dan mereka mengikuti perintahnya, bergiliran dengan pistol mengarah ke kepala mereka. Setelah beberapa ronde tanpa pemenang, dia merasa bosan dan meningkatkan ketegangan dengan menambahkan 4 peluru lagi. Kini peluang bertahan hidup adalah 1:5. Setelah memutar silinder, ia mengangkat pistol mendesak mereka untuk bermain dengan cepat. Dalam kepanikan, Woo-sok secara tidak sengaja menunjukkan kedua tangannya sebagai batu. Hanya membutuhkan si bos untuk menarik satu tangan agar menang. Namun si bos tidak melakukannya, mungkin karena sebagai pemimpin, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi bawahannya yang memiliki istri dan anak di rumah. Dengan tembakan keras, malam itu adalah akhir hidup dari si bos rentenir. 승리를 축하드립니다. Pada malam tersebut, Junho menemukan kantor geng tersebut. Ia merayap di dinding, membuka jendela dengan cepat, dan menyelinap masuk. Di dalam, ia langsung melihat kartu pos dari permainan aneh bertahun-tahun lalu. Ia lalu bersembunyi di balik sudut ketika seorang anggota masuk, memungkinkan dia mendengar berita bahwa bos mereka hilang, dan geng itu sedang mempersiapkan senjata untuk misi penyelamatan. Junho memeriksa setiap sudut dan menemukan sertifikat registrasi bisnis untuk sebuah motel. Pada saat itu Ji-hoon kembali ke motel dan juga menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata si perekrut telah menunggunya di sana sejak sore. Duanya duduk untuk berbicara dan Ji-hoon ingin mencari pemimpinnya untuk berbicara dengannya. Namun pria itu keras kepala dan Ji-hoon dengan provokatif berkata bahwa dia tidak berbeda dengan anjing-anjing yang mereka kendalikan. Si perekrut dengan bangga memiringkan kepalanya, merasa terhormat melakukan pekerjaan ini sejak hari ia diberikan pistol.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seseorang mengakui keberadaannya. Ia menceritakan kepada Ji-hoon tentang suatu hari yang cerah saat ia akan mengeksekusi pemain yang kalah. Wajah pemain tersebut tampak sangat familiar, itu adalah ayahnya sendiri. Meskipun ayahnya menangis dan memohon dengan putus asa, ia tetap menembaknya di dahi. Sejak hari itu, ia menyadari bahwa ia sangat cocok untuk pekerjaan jahat ini. Mendengar kata-kata kejam ini, Ji-hoon semakin marah dan menantangnya untuk mengarahkan pistol langsung ke dahinya. Lalu, perekrut itu mengusulkan permainan lain dengan Ji-hoon. Alih-alih memutar silinder, mereka akan mengarahkan pistol ke kepala mereka masing-masing tanpa memutarnya. Tidak ada yang aneh terjadi pada beberapa ronde pertama. Pada giliran keempat, pria tersebut mengarahkan pistol ke mulutnya, lalu mengarahkannya ke wajah Ji-hoon dengan penuh tantangan dan menarik pelatuknya. Pada ronde kelima, peluangnya tinggal 50%, membuat pria tersebut mengejek Ji-hoon. Meski panik dan takut, Ji-hoon tetap pada aturan permainan dan menarik pelatuknya. Ketika tidak terjadi apa-apa, ia menyerahkan pistol kepada si perekrut dan menanggapi provokasinya sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk melupakan aturannya, lalu tembak saja dan selesai. Tapi dia harus mengakui satu hal, yaitu dia hanya mengenakan topeng dan melakukan segala hal yang diperintahkan oleh tuannya. Dia hanyalah salah satu dari anjing mereka. Mendengar ini, perekrut itu tetap menantang tetapi berhasil memaksakan senyuman, lalu langsung menembak dirinya. Setelah ia roboh, Ji-hoon mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Di luar, Jun-ho telah tiba di tempat kejadian. Ia mendobrak pintu dan segera menyelamatkan Woo-sok yang terikat di dekatnya. Tak lama setelah itu, ia dengan cepat menuju kamar Ji-hoon dan menahannya, mencurigai bahwa Ji-hoon yang telah melukai si perekrut tersebut. Pada saat ini, Woo-sok muncul tepat waktu dan memukul Jun-ho hingga pingsan. Terkejut, Ji-hoon mengarahkan pistol kepada Woo-sok, tetapi Woo-sok dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa ia berada di pihak yang sama. Ketika ia melihat tubuh perekrut tersebut, ia menangis karena bosnya telah mati untuknya akibat permainan yang dimainkan oleh penjahat tersebut. Kemudian Ji-hoon memborgol Jun-ho ke bak mandi, di mana Jun-ho mengungkapkan bahwa ia mengenal Ji-hoon dan pernah menyamar sebagai staf permainan untuk meminta informasi tentang saudaranya. Jun-ho menambahkan bahwa pria bertopeng, pengawas dari permainan tersebut, adalah saudaranya yang dia cari. Namun ketika ditanya apakah ia pernah melihat wajahnya, Jun-ho mengatakan bahwa ia tidak pernah melihatnya dan hanya tahu bahwa ia mengenakan topeng hitam dalam permainan yang dulu. Jun-ho menyatakan keinginannya untuk menjelaskan lebih lanjut karena ia telah melihat para tamu VIP permainan tersebut dan ingin membantu Ji-hoon menghentikan permainan keji itu. Ji-hoon awalnya enggan karena Jun-ho masih seorang polisi, tetapi setelah Jun-ho mengingatkannya akan para pemain yang telah meninggal, Ji-hoon merasa bersalah dan setuju untuk bekerja sama dengannya. 아니 제가 젊었을 때 사기를 당해서 모은 돈을 다 날렸는데. Mereka segera pergi ke tempat Ji-hoon menyimpan uangnya dan ia menyebutkan bahwa jika mereka membantunya, ia tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya. Jun-ho ingin membantu tanpa peduli pada uang. Sementara itu Woo-sok berkata bahwa ia ingin membalaskan dendam bosnya. Ji-hoon membawa mereka lebih jauh ke dalam ruang penyimpanan yang penuh dengan senjata yang telah ia beli untuk persiapan kampanye mereka. Ada juga ruang untuk mereka berlatih sebelum memulai rencana mereka untuk menggulingkan seluruh kekaisaran permainan tersebut. Ia juga menyarankan Jun-ho bahwa jika ia bergabung, ia harus meninggalkan pekerjaannya saat ini sebagai polisi. Keesokan paginya di sebuah taman yang mengadakan festival, staf mengenakan kostum hewan yang disukai oleh anak-anak. Setelah shift mereka selesai, mereka pergi ke ruang ganti untuk beristirahat. Dan seorang wanita dengan linglung melihat bayangannya yang lelah di cermin. Saat itu seorang anak kecil masuk dan semua orang dengan cepat mengenakan topeng hewan mereka. Anak itu telah menggambar seekor kelinci yang memegang tangan wanita itu dan memberikannya kepada wanita tersebut. Salah satu staf tanpa menyadari kehadiran anak itu melepas topengnya, membuat anak itu kecewa dan menangis. Mendengar tangisan anak tersebut, ayahnya segera datang untuk menjemputnya. Dia merasa bersalah dan berbagi kepada semua orang bahwa gadis kecil itu menderita kanker dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Di usianya yang masih muda, dengan biaya yang sangat besar, seorang seniman miskin seperti ayahnya tidak mampu membayar pengobatan tersebut. Mendengar hal ini, wanita itu melihat gambar tersebut dengan emosional.
Ji-hoon kemudian pergi ke sebuah kantor untuk meminta bantuan mencari seseorang. Pemilik tempat itu telah menemukan ibu Se-byok sesuai permintaannya. Namun ibu tersebut menderita tuberkulosis yang tidak tertangani dengan baik dan baru saja dibebaskan dari penjara sehingga kesehatannya tidak stabil. Pemilik tempat tersebut telah mengatur agar spesialis terbaik merawatnya dan berjanji bahwa setelah dia sembuh dia akan mengirimkannya. Ji-hoon menawarkan lebih banyak uang jika diperlukan, tetapi pemiliknya menolak, mengatakan bahwa uang yang sebelumnya diberikan oleh Ji-hoon sudah cukup dan dia akan memenuhi kewajibannya kepada Se-byok yang adalah penyelamatnya. Ji-hoon mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dengan alamat saudara Se-byok dan menginstruksikan bahwa jika mereka tidak dapat menghubunginya, mereka harus menghubungi nomor di kertas tersebut. Setelah menyelesaikan urusannya, Ji-hoon pergi. Wanita dalam boneka tadi bernama Noel yang pernah mengunjungi kantor sebelumnya juga datang. Menurut pemilik, dia telah datang berkali-kali berharap dia bisa membantunya menemukan putrinya yang berusia 1 tahun. Kata-kata itu disertai dengan setumpuk uang, tapi dia merasa tidak berdaya karena meskipun dengan segala usahanya, dia tidak yakin bisa menemukannya. Kehilangan anak berusia 1 tahun di Korea Utara adalah kasus yang sangat sulit dan Noel yang kini berpaling dari atasannya sedang mengembara di Korea Selatan. Dia akhirnya menyarankan Noel untuk menyerah pada anaknya meskipun itu kejam. 마지막으로 한 번만 더 찾아봐 주세요. Setelah mendengar kata-kata ini, Noel bersembunyi di sudut mobilnya, memandangi foto keluarga. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala, membuatnya berpikir itu adalah penjaga keamanan yang datang untuk mengusirnya. Namun, orang tersebut mengetahui nama lengkapnya dan menyerahkan sebuah kartu pos dari permainan masa kecilnya. Keesokan paginya Junho membawa bunga untuk mengunjungi makam istri saudaranya yang hilang. Di rumah saat makan, ibunya terus-menerus mengeluhkan saudara Junho yang hilang yaitu Inho. Dia mengatakan bahwa saudara Junho membencinya dan ingin sepenuhnya memutuskan hubungan. Itulah sebabnya dia tidak pernah mengunjungi makam istrinya yang telah meninggal. Dia percaya bahwa saudaranya merasa bahwa dia lebih menyayangi Junho karena Junho adalah anak kandungnya sendiri. Dan ketakutan ini membuatnya terganggu. Junho terus menghibur ibunya, tetapi dia semakin menangis meratapi bahwa saudaranya telah mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan hidup Junho. Karena kesulitan keuangan saat itu, mereka tidak dapat menyelamatkan istri Inho pada saat kritis, dan dia menyesal tidak dapat menjual organnya sendiri untuk menyelamatkan menantunya. Junho dengan tegas menyatakan bahwa kematian iparnya adalah takdir, dan keputusan Inho untuk menerima suap adalah pilihannya sendiri. Dia hanya membayar harga atas tindakan itu. Di taman hiburan keesokan harinya, kelinci merah muda yang disukai gadis kecil yang sakit kanker sehari sebelumnya melewati dia, tetapi memberikan permen kepada seorang gadis lain yang ternyata adalah pengganti Noel karena Noel mengambil cuti. Dengan beban kehilangan anaknya dan undangan ke permainan misterius, Noel pergi tanpa memperhatikan hidupnya sendiri. Pada saat itu, sebuah ambulan tiba di lokasi karena gadis kecil itu ternyata pingsan saat bermain. Noel memandang ambulans dengan hati yang berat, mengambil topi wol gadis kecil itu dan pergi dengannya. Dalam adegan lain, Ji-hoon berada di dokter gigi, di mana sebuah gigi dicabut dan diganti dengan gigi lain yang mengandung perangkat pelacak. Setelah janji temu, Woo-sok memberikan setumpuk uang kepada si dokter gigi dengan isyarat untuk tetap diam. Di rumah sakit, si ayah yang seniman memohon kepada dokter untuk menunda pembayaran sehingga dia bisa mengatur uang untuk putrinya yang terkena kanker. Noel juga tiba di sana dan dengan lembut memegang tangan gadis kecil itu. Ketika sang ayah kembali, dia menemukan topi wol diletakkan di atas putrinya. Setelah memasang perangkat pelacak di giginya, Ji-hoon dan anggota gengnya dengan intens berlatih menembak, mempersiapkan aksi mereka yang akan datang. Meskipun persiapan yang matang, Ji-hoon masih merasa gelisah. Dia mundur ke sudut ruangan dan menelepon putrinya yang telah lama tidak dia kabari. Saat itu dia diliputi oleh emosi dan tidak mampu berbicara. Who's calling? Hello? Sementara itu Noel duduk di samping api dan memutuskan untuk ikut serta ke dalam permainan, membakar lukisan yang diberikan gadis kecil itu kepadanya.
Pada 31 Oktober, orang-orang berkumpul dengan kostum di sebuah bar yang meriah, tempat yang juga menjadi lokasi pemilihan peserta permainan. Ji-hoon masuk bersama bawahannya, tetapi suara musik yang keras membuatnya sulit mengenali siapapun. Namun, dia memperhatikan sosok mencurigakan di kejauhan. Tapi setelah diperiksa, ternyata itu hanya pengunjung pesta biasa. Lama kemudian, anggota organisasi tiba untuk mengawalnya masuk. Junho yang telah melihat ini sebelumnya dengan cepat menerobos masuk setelah menerima sinyal. Ji-hoon saat itu menemukan bahwa Woo-seok telah roboh dan segera memperingatkan anggota geng lainnya untuk melacak organisasi tersebut. Ji-hoon dibawa ke dalam limosin putih dan gengnya yang diberi informasi oleh alat pelacak mengikutinya dari dekat. Di dalam limosin, Ji-hoon berbicara dengan frontman yang meremehkan para pemain sebagai sampah masyarakat dan menyatakan bahwa selama dunia tidak berubah, permainan ini tidak akan pernah berakhir. Memiliki pandangan berbeda, membandingkan para pemain dengan kuda di arena pacuan dieksploitasi demi hiburan orang lain. Gengnya terus mengikuti dengan cermat, tetapi seorang penembak jitu dari kejauhan tiba-tiba menembak ban kendaraan mereka. Terpojok, Ji-hoon melepaskan tembakan ke arah sopir, tetapi ternyata mobil tersebut anti peluru. Tak punya pilihan lain, akhirnya ia menyatakan keinginannya untuk kembali ke permainan. Dan setelah diterima, gas dilepaskan di dalam limosin yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu suara pun terdengar mengucapkan selamat datang kepada pemain 456. Di adegan lain, Noel mendekati beberapa truk, masuk ke salah satunya dan mengganti pakaiannya dengan seragam staf permainan yang aneh. Junho bersama bawahannya yang lain melacak Ji-hoon ke sebuah kapal di laut menggunakan perangkat pelacak. Ji-hoon terbangun dengan mengenakan seragam yang familiar bernomor 456. Segala sesuatu di sekitarnya persis seperti sebelumnya. Ketika dia turun dengan linglung, dia bertemu seorang wanita tua yang bergegas mengupas jeruk. Wanita itu mencatat bahwa Ji-hoon masih memiliki terlalu banyak hal yang belum bisa dia lepaskan. Ji-hoon merasa dihantui oleh roh-roh yang belum terselesaikan. Dia tidak datang ke sini dengan sukarela, tetapi ditarik oleh hantu-hantu tersebut. Wanita itu berjanji bahwa begitu Ji-hoon meninggalkan tempat ini, dia akan melakukan ritual untuk membantunya melarikan diri dari karmanya. Para staf dengan cepat maju untuk menjelaskan aturan dan isi permainan. Sementara para pemain menyuarakan berbagai keluhan. Seorang pria muda maju untuk mengeluh tentang ponselnya yang disita dengan alasan bahwa mereka tidak akan bisa membayarnya jika nilai kriptonya yang dia investasikan turun. Detail pribadinya segera ditampilkan di layar besar. Pemain nomor 333 bernama Lee Myung-gi, pemilik saluran YouTube yang telah menipu orang lain untuk berinvestasi dalam kripto, menyebabkan kerugian sebesar 15 miliar won. Dia saat ini dicari atas tuduhan penipuan, pelanggaran telekomunikasi, dan undang-undang investasi keuangan dengan total utang 18 miliar won. Detail pribadi dan utang pemain lain juga diungkapkan, menunjukkan bahwa mereka termasuk yang paling rendah dalam masyarakat. Di antara mereka ada pemain yang berutang 10 miliar won yang awalnya dicemooh oleh yang lain. Dia menjelaskan bahwa usaha bisnisnya yang besar telah menyebabkan utang tersebut yang membuatnya mendapatkan rasa hormat. Sebuah celengan perlahan diturunkan untuk dikagumi oleh semua pemain dan diumumkan bahwa jumlah yang terkumpul dalam celengan tersebut selama 6 putaran permainan akan mencapai 45,6 miliar won. Setelah setiap putaran, para pemain dapat memilih untuk berhenti atau melanjutkan permainan. Jika mereka memutuskan untuk berhenti, uang yang terkumpul dalam celengan akan dibagi rata di antara para pemain untuk dibawa pulang. Para pemain kemudian mengantri untuk menandatangani formulir partisipasi. Mereka yang tidak ingin berpartisipasi dapat memutuskan untuk tidak menandatangani saat itu juga. Ji-hoon memperhatikan staf dan tetap memutuskan untuk menandatangani. Para peserta kemudian pindah ke titik kumpul untuk bersiap menghadapi permainan pertama. Seorang pria berambut ungu, seorang rapper terkenal bernama Thanos, dikenali oleh banyak orang di sana. Kemudian setiap orang berpose untuk foto dengannya. Seorang ibu tua bernama Gemja berdiri dengan anaknya bertanya-tanya mengapa seseorang yang terkenal ikut serta. Anaknya yang cepat memperingatkannya untuk tidak berbicara keras-keras agar pemain tersebut tidak mendengar yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Saat Ji-hoon berjalan, dia bertemu teman dekatnya yang kemudian berbagi bahwa dia telah bercerai dengan istrinya. Nama temannya tersebut adalah Jung-bae dan putrinya sekarang tinggal bersama istrinya. Alasan sebenarnya kehadirannya di sana tetap tidak diketahui,
tetapi Ji-hoon menyarankan agar temannya selalu tetap dekat dengannya apapun keadaannya. Di halaman kebugaran, Thanos mengambil kesempatan untuk memamerkan beberapa gerakan untuk mengesankan seorang gadis cantik yang ada di sana. Tiba-tiba saat pintu tertutup, semua pemain merasa gelisah melihat sebuah boneka di depan mereka. Ji-hoon menyadari bahwa alat pelacak di giginya telah menghilang. Di luar, kelompok Junho menyadari bahwa sinyal yang mereka lacak selama berhari-hari ternyata menyesatkan. Di dalam, Ji-hoon melangkah maju dan dengan keras memperingatkan semua orang tentang permainan yang akan mereka ikuti. Beberapa menganggap dia bermasalah, sementara yang lain curiga dia memiliki skema untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dari mereka. Permainan kemudian dimulai dan semua orang berkonsentrasi penuh, bergerak, mengikuti musik dan berhenti pada saat yang tepat. Ji-hoon terus dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka untuk berhenti setiap kali musik berhenti. Gadis cantik yang melihat perilaku Ji-hoon yang aneh menganggap dia hanya bercanda, tetapi ternyata tidak. Saat itu seekor lebah terbang dan hampir mendarat pada gadis tersebut, membuatnya terkejut sesaat sebelum tembakan dilepaskan dan dia pun terbunuh seketika. Pemain lainnya yang juga terkejut mulai tumbang satu persatu karena bergerak. Meskipun Ji-hoon terus berteriak agar mereka tidak bergerak, tetapi karena keterkejutannya mereka tidak dapat diam. Pada titik ini kamera fokus kepada penembak yang ternyata adalah Noel. Ji-hoon mengandalkan pengalaman tempurnya dengan cepat merancang strategi agar semua orang berbaris dan bergerak bersama, di mana yang kecil akan berada di belakang orang yang bertubuh besar. Noel yang mengamati dari atas melihat di antara para peserta seorang pelukis yang merupakan ayah dari seorang gadis kecil yang terkena kanker. Koneksi ini membuatnya tidak tega untuk menembak, bahkan ketika pelukis itu sedikit bergerak. Dengan strategi yang diatur oleh Ji-hoon, jumlah korban berkurang secara signifikan, sementara Thanos memanfaatkan ketenangan itu untuk mendorong beberapa pemain terjatuh senyum puas saat mereka ditembak. Para pemain yang tersisa dengan cepat mengikuti irama, bergerak dengan cepat menuju tujuan. Beberapa yang kehilangan ketenangan tertembak. Salah seorang pemain ditembak di kakinya, yang secara kebetulan menyelamatkan nyawanya. Ji-hoon tidak tahan melihat seseorang mati di depannya, dengan cepat membantu pemain tersebut dengan bantuan pemain lain, seorang laki-laki yang seperti perempuan. Dilepas pantai saat itu, kelompok Junho tidak dapat menentukan bagaimana informasi mereka didapat, mencurigai bahwa seseorang dalam kelompok mereka telah membocorkan rahasia. 연락자를 처리한 것뿐이야. Di ruang tunggu, setelah bertahan dari cobaan tersebut, Geum-ja dan anaknya memohon kepada staf agar mereka diampuni. Semua pemain lainnya juga ikut berlutut secara kolektif memohon belas kasihan. Ji-hoon maju dari kerumunan mempertanyakan staf tentang kondisi untuk menghentikan permainan setelah setiap putaran. Sebelum melanjutkan ke pemungutan suara, staf mengaktifkan sistem yang menurunkan celengan babi yang besar. Sejumlah besar uang terus masuk ke celengan tersebut dengan total 9,1 miliar won sesuai dengan 91 pemain yang telah mati. Jika mereka memilih untuk berhenti sekarang, setiap orang dapat membawa pulang 240 juta won tanpa kehilangan apapun. Namun karena mereka semua terlilit utang yang besar, membawa pulang uang sebegitu terasa tidak cukup. Sehingga sebagian besar ingin mempertaruhkan nyawa mereka dan melanjutkan permainan. Ji-hoon menjadi yang pertama maju dan menekan tombol untuk menghentikan permainan tersebut. Secara bertahap, pemain lainnya mengikuti, membuat keputusan masing-masing. Ketika jumlah suara untuk melanjutkan permainan meningkat, Ji-hoon maju dan menasihati mereka yang belum memilih. Dia mendesak semua orang untuk berhenti dan meninggalkan tempat tersebut, tetapi terus-menerus dihujani hinaan oleh seorang debitur yang berutang 10 miliar won. Beberapa pemain yang berniat melanjutkan juga maju untuk menyerang Ji-hoon secara verbal. Geum-ja lalu maju memohon kepada semua orang untuk menghargai nyawa mereka. Ketika suasana tetap terpecah, Ji-hoon dengan liar menyatakan bahwa dia adalah pemenang terakhir dari tempat ini 3 tahun yang lalu. Dia telah menyaksikan banyak pemain lainnya mengorbankan diri mereka dengan air mata. Namun pernyataan ini menjadi bumerang. Para pemain di sana pada dasarnya putus asa dan perhatian utama mereka adalah uang. Kini dengan seorang juara masa lalu di antara mereka bahkan lebih termotivasi untuk melanjutkan. Berpikir dia akan membantu mereka menuju kemenangan.
Ji-hun mencoba membujuk mereka, tetapi seorang staf mendekat, mengarahkan senjata padanya, memintanya untuk tidak menyebabkan kekacauan. Suara untuk melanjutkan dan menghentikan permainan secara bertahap meningkat dan seimbang, hingga hanya tersisa satu pemain terakhir dengan nomor urut 001 yang memilih untuk melanjutkan permainan. Pemain ini ternyata adalah saudara Junho yang merupakan frontman dan dalang di balik permainan jahat tersebut. Sebuah fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh Ji-hun. Setelah pemungutan suara, para pemain memiliki waktu istirahat untuk beristirahat dan makan sebagai persiapan untuk permainan berikutnya. Pemimpin mendekati Ji-hun dan mengklaim bahwa dia memilih untuk melanjutkan permainan karena Ji-hun percaya bahwa Ji-hun adalah harapan mereka untuk memenangkan putaran berikutnya. Ji-hun tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu semua orang bahwa permainan berikutnya adalah permainan memotong permen dengan 4 bentuk, di mana segitiga adalah bentuk yang paling mudah ditangani, sementara payung adalah yang paling sulit. Pemain yang memiliki utang 10 miliar won mendengar hal ini dan dengan serakah meminta Ji-hun untuk tidak membagikan informasi lebih banyak kepada orang lain. Dia khawatir jika tidak ada yang mati, jumlah hadiah uang tidak akan bertambah. Ji-hun menolak saran itu karena tujuannya adalah menyelamatkan semua orang. Geum-ja yang baik hati mendekati Ji-hun dan bertanya tentang pemain bernomor 222. Setelah memperhatikan kondisinya, menyadari bahwa gadis itu mungkin saja sedang hamil, dia memberikan banyak nasihat dan benar-benar ingin merawatnya. Sementara itu Thanos menghadapi Myunggi. Dia menuduhnya menipunya untuk membeli kripto yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta won. Pertengkaran meningkat dan ketiganya mulai berkelahi. Para teman dekat Ji-hun mencoba menghentikan mereka. Sebelum mereka bertindak, frontman yang melihat keributan melangkah untuk menghentikannya. Dia berbicara dengan persuasif, tetapi Thanos dengan sarkastik menyuruhnya pulang dan mengajari keluarganya. Komentar ini membuat In-ho marah dan dia kemudian memukul Thanos untuk mengajarinya sopan santun. Teman dekat Ji-hun dan para pria bertato itu setelah menyaksikan situasi ini dengan cepat memasukkan ke meja mereka untuk menyembunyikan tato mereka. Malam itu semua orang tidur. In-ho mendatangi Ji-hun. Dia menceritakan bahwa istrinya menderita kanker hati stadium awal. Saat berkunjung ke rumah sakit, mereka mengetahui bahwa istrinya hamil. Meskipun kondisinya semakin memburuk, istrinya bertekad untuk melahirkan anak tersebut. Mereka tidak dapat menemukan donor hati dan mereka juga kekurangan dana untuk biaya pengobatan. Seorang pemasok lama menawarkan pinjaman, tetapi hal ini membuat atasannya curiga bahwa dia menerima suap. Sehingga dia dipecat meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun. Dengan air mata, In-ho curhat kepada Ji-hun tentang kebutuhan mendesaknya akan uang untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Di bawah fasilitas permainan, beberapa anggota staf telah memindahkan beberapa rekan mereka untuk persiapan penelitian. Mereka terkejut menemukan bahwa para pemain yang sengaja tidak mereka tembak untuk menjaga organ mereka tetap segar telah ditembak dan meninggal. Salah satu prajurit kemudian menghubungi wakil komandan untuk melaporkan hal ini, mencurigai bahwa staf bernomor 011 mencampuri urusan mereka. Wakil itu menyadari bahwa nomor 011 adalah Noel yang telah dikenalnya selama 7 tahun. Dia pun segera dipanggil dan dia mengingatkannya akan persahabatan mereka yang telah berlangsung lama dan mengatakan bahwa menyelesaikan misinya dengan baik dapat membantunya menemukan anaknya yang berusia 1 tahun yang kini hilang di Korea Utara. Noel ternyata memiliki alasan sendiri. Dia ingin membantu mereka yang tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari kenyataan menyakitkan mereka. Dia mengingatkan Noel bahwa orang-orang ini tetap akan mati juga dan organ mereka akan digunakan untuk membantu orang lain. Noel yang agak acuh tak acuh berpamitan lebih awal, yang membuatnya marah hingga melempar rokoknya ke dalam gelas. Junho kembali ke kantor polisi ingin melaporkan dan mengerahkan pencarian untuk pulau misterius tempat permainan berlangsung. Tetapi atasannya menganggap pikirannya telah kacau selama bertahun-tahun memanfaatkan kesempatan itu untuk memecatnya dari unit secara permanen. Merasa putus asa, Junho menghubungi seorang rekan yang lebih muda dan memintanya untuk mengerahkan pasukan karena mereka sekarang satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan Ji-hun.
Permainan memotong permen dimulai dan Ji-hoon adalah orang pertama yang mengambil kotak permen dengan bentuk-bentuk yang aneh. Para pemain lain mengikutinya sambil secara kolektif menyalahkannya. Tetapi dia hanya bisa menatap mereka tanpa kata-kata. Musik mulai dimainkan menyadarkannya bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang muncul dari ketakutannya. Junhee mencari Myunggi untuk menghadapinya. Dia pernah menyarankan agar dia menggugurkan kandungannya dan menipunya untuk menginvestasikan semua uangnya dalam kripto. Meskipun memiliki pacar yang keji, dia memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya dan datang ke permainan ini untuk memenangkan uang demi menjaga dirinya dan bayinya. Dia hanya ada di sana untuk melihat kehancuran mantan pacarnya si nomor 333. Tidak ingin bertemu dengannya di luar permainan. 나가려고 했어. Saat permainan resmi dimulai, Ji-hoon melihat sekeliling ke ruang yang aneh itu dan merasakan sesuatu yang menyeramkan. Ternyata permainan memotong permen tidak lagi ada dalam agenda, digantikan oleh permainan baru yang sepenuhnya berbeda. Tim harus terdiri dari 5 orang dan beberapa pemain berbicara buruk tentang Ji-hoon. Tetapi In-ho membela dirinya. Geum-ja dan anaknya juga mengalami kesulitan menemukan tim karena tidak ada yang mau memilih orang tua dalam kelompok mereka. Namun dia memilih untuk tetap bersama ibunya. Meskipun tidak ada yang mau memilih mereka. Sebaliknya, Thanos telah menemukan pasangan yang cocok dan ingin bergabung dengan tim seorang wanita cantik bernama Semi. Junhee setelah berkeliling mendekati kelompok Ji-hoon dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, pemain-pemain yang awalnya tidak terpilih beruntung menemukan satu sama lain di tengah kekacauan. Aturan dalam ronde ini sederhana. Setiap anggota tim harus memainkan permainan kecil setiap 10 meter. Dan jika mereka menang, tim dapat bergerak ke tanda berikutnya. Permainan tersebut meliputi memukul target, melempar batu ke target, bekel dengan 5 kerikil, memutar gasing, dan satu permainan lainnya. Anggota tim Ji-hoon mulai menentukan peran berdasarkan permainan yang mereka kuasai. Dua tim pertama memulai permainan dengan percaya diri, tetapi saat mereka melalui permainan masa kecil itu, mereka menyadari betapa menantangnya permainan tersebut. Hasilnya, kedua tim yang tidak dapat menyelesaikan sebelum waktu habis ditembak. Meski kekacauan terjadi di sekelilingnya, Thanos tetap tenang dan santai. Rekannya saat itu menyadari bahwa dia memegang permen berbentuk salib dan memintanya sepotong untuk meredakan kecemasannya. Di arena kompetisi, staf juga membawa seorang pemain yang belum meninggal. Noel tampaknya menemukannya masih belum meninggal, jadi dia langsung menggunakan pistol untuk mengatasinya. Tindakan ini sedikit tidak menyenangkan staf lainnya. Tim dari individu-individu yang terlantar kemudian mengambil giliran mereka dalam kompetisi. Bekerja sama dengan baik, mereka dengan mudah melewati permainan menghancurkan kertas. Dalam permainan lempar batu, meskipun ada beberapa kesalahan, semua orang saling menghibur. Yang membantu pria berkacamata berhasil dalam permainan kerikil tersebut. Geum-ja yang agak lambat menyebabkan mereka khawatir dan hampir dimarahi. Seseorang yang ada di sampingnya terus memberikan semangat dan pujian, meningkatkan semangatnya yang membantunya melewati permainan ini dengan mudah. Membuat semua pemain bersorak dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Berikutnya adalah permainan gasing, di mana wanita itu awalnya gagal beberapa kali dan mulai kehilangan harapan. Takut jika dia berhenti bermain, Noel akan membunuhnya. Berkat bantuan keponakannya, wanita itu mendapatkan kembali semangatnya dan berhasil menyelesaikan permainan gasing. Selama giliran pemain, si pria yang seperti wanita, yaitu Hyunju, timnya merasa cemas sambil menghitung, dan dia juga tampil baik dalam bagiannya. Seluruh arena bersorak ketika mereka mencapai garis finish di detik-detik terakhir, diikuti oleh giliran tim-tim yang tersisa. Sebagian besar berhasil menyelesaikan permainan dengan baik, namun beberapa pemain lainnya harus kalah dan mereka yang tidak selesai harus membayar dengan nyawa mereka. Giliran tim Ji-hoon juga tiba. Kelima anggota tim saling menyemangati untuk menyelesaikan bagian mereka dengan baik. Dengan bakat muda di tim mereka, mereka dengan mudah melewati permainan menghancurkan kertas, lempar batu, dan kemudian permainan kerikil. Dengan tangan yang cepat, seorang pemuda berotot berhasil menyelesaikan 3 permainan sebelumnya. Harapan tinggi ada pada nomor 001 yaitu In-ho, tetapi dia gagal dalam 2 lemparan pertama. Marah, dia memukul dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian berhasil dalam lemparannya yang terakhir.
Ji-hoon pada saat itu berhasil menyelesaikan bagiannya. Namun kegembiraan mereka segera sirna setelah mereka melihat kelompok tetangga dieksekusi karena tidak menyelesaikan tugas. Ronde kompetisi ini relatif mudah, jadi tidak banyak pemain yang tereliminasi, yang membuat banyak pemain yang tersisa merasa agak kecewa. Sementara itu di ruang istirahat, Noel disergap oleh beberapa staf yang berkolusi dengan pemimpin mereka. Mereka menyerbu masuk ke kamarnya, sementara seorang staf di ruang keamanan dengan cepat mengalihkan rekaman kamera agar atasan mereka tidak bisa melihat. Noel melawan dengan sengit tetapi tidak mampu menahan serangan dua pria tersebut. Salah satu dari mereka menggunakan senjata untuk sedikit menggores wajahnya sebagai peringatan agar Noel tidak mencampuri urusan mereka lagi, yaitu memperjualbelikan organ. Beralih ke tim Ji-hoon, semua orang memperkenalkan diri mereka dengan nama untuk membangun keakraban. Setelah permainan kedua berakhir, hadiah uang meningkat menjadi 21 miliar won. Beberapa pemain mengejek permainan tersebut karena hadiah ronde ini terlalu sedikit mengekspresikan kekecewaan mereka. Pemungutan suara tentang apakah akan melanjutkan atau berhenti dilakukan segera setelah itu. Melihat jumlah uang yang besar yang dapat meningkat, sebagian besar pemain menjadi serakah. In-ho memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu, tetapi anak laki-laki dari Geum-ja ingin melanjutkan meskipun ibunya sebelumnya menasihatinya untuk tidak melanjutkan. In-ho pada saat itu secara pribadi mencoba membujuk semua orang untuk berhenti menggantikan Ji-hoon, tapi keserakahan di antara mereka tak ada habisnya. Semua orang dalam permainan itu memiliki hutang yang besar, membuat jumlah uang yang dibagi menjadi tidak signifikan bandingkan dengan utang mereka. Myung-gi, pacar Jun-hee, juga memutuskan untuk melanjutkan permainan, memastikan permainan akan terus berlanjut. Kali ini jumlah orang yang ingin melanjutkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Setelah itu semua orang diberi makanan dan kesempatan untuk beristirahat. Geum-ja pada saat itu sangat marah kepada anaknya. Dia hanya khawatir jika dia mati, anaknya tetap bisa hidup dengan baik. Namun jika anaknya mengalami kecelakaan fatal, bagaimana dia sebagai seorang ibu bisa terus hidup? Dia kemudian menemui Hyunju. Terdesak oleh keadaan hidup, Hyunju ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk menyelesaikan transisi gendernya. Dia telah menghadapi banyak penghinaan. Ibunya sering menangis dan ayahnya memutuskan kontak setelah mengetahui situasinya karena dia setengah laki, setengah perempuan. Namun yang tidak diketahui adalah sebelum memutuskan transisi, Hyunju adalah seorang personel militer. Hyunju bertekad untuk tampil baik dalam ronde berikutnya untuk mendapatkan cukup uang untuk operasi terakhirnya, lalu membeli rumah kecil untuk hidup dengan damai setelah itu. Mengandalkan pengalaman sebelumnya, Ji-hoon menyarankan agar semua orang tetap waspada sepanjang malam untuk memastikan keselamatan mereka, mengingat insiden dari partisipasi sebelumnya. Hyunju pada saat itu pergi ke toilet, memperhatikan ekspresi yang tidak biasa dari Jun-hee. Geum-ja memberitahu Hyunju bahwa Jun-hee sedang hamil dan menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Di toilet, Jun-hee menangis kesakitan karena persalinannya yang semakin dekat dan Geum-ja menghibur serta menenangkannya. Di tempat lain, sementara itu, Jun-ho dan anggota gengnya sedang mempersiapkan barang-barang mereka untuk pergi mencari Ji-hoon. Sementara itu, Hyunju meminta maaf kepada Yongmi, rekan setimnya, dengan harapan bahwa setelah permainan berikutnya, semua orang akan selamat dan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Permainan berikutnya melibatkan membalikan kartu, di mana semua pemain berdiri di platform besar dan diberikan nomor dalam waktu 30 detik. Mereka harus membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang diumumkan dan masuk ke dalam ruangan, menutup pintu dan menguncinya. Pada saat itu, pengumuman menyatakan angka 10 berarti semua orang harus cepat menemukan jumlah orang yang diperlukan, yaitu 10 orang, dan membentuk kelompok di dalam ruangan. Mereka yang gagal menemukan kelompok pasti ditembak mati. Setelah pembersihan, staf datang untuk membersihkan para pemain yang tereliminasi. Semua pemain kemudian dipanggil kembali ke platform. Ketika musik berhenti, angka yang diumumkan adalah 4. Thanos dengan cepat mendorong anggota tim keluar dan bergegas pergi bersama dengan 4 orang. Kelompok Geum-ja juga saling berpegangan tangan dan berjalan bersama. Dengan enggan anaknya meninggalkan Geum-ja. Geum-ja pada saat itu merasakan keanehan. In-ho juga ingin meninggalkan kelompok untuk mengorbankan dirinya demi membantu tim Ji-hoon untuk menang. 3 orang pemain yang memasuki ruangan tanpa jumlah yang diperlukan langsung tertangkap kamera dan ditembak mati dalam ruangan.
Permainan berlanjut dengan musik dimulai lagi. Roda kembali berputar dan kali ini angkanya adalah 3. Kelompok Thanos memutuskan untuk bermain suit untuk menentukan siapa yang akan dieliminasi. Semi ternyata sengaja memilih kertas sebelumnya untuk memastikan keselamatan seorang teman muda yaitu Minho di grupnya. Geumja dan anaknya juga memisahkan diri dari grup mereka sehingga 3 lainnya bisa masuk ke dalam ruangan. Pada saat-saat terakhir, untungnya Ji-hoon dan In-ho berhasil menarik Geumja masuk ke dalam ruangan. Melihat wajahnya, In-ho bertanya tentang anaknya. Dengan menahan rasa sakitnya, Geumja menegaskan bahwa anaknya tetap orang yang baik walaupun dia telah meninggalkannya. Pada ronde berikutnya, angkanya adalah 5. Ketika mereka bergerak, Yongmi terdorong oleh pemain lain pada saat-saat terakhir. Ketika dia hendak masuk ke dalam ruangan, dia didorong keluar oleh Myeonggi yang mengambil tempatnya. Hyunju harus menyaksikan temannya tersebut yang sebelumnya ia puji karena kecantikannya dieksekusi. Dalam keadaan putus asa, Hyunju ingin membalas dendam kepada Myeongji. Tetapi dia mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi untuk menunggunya dan itu sudah terlambat. Ji-hoon dan yang lainnya hanya bisa melihat Hyunju yang menangis tak berdaya untuk gadis muda tersebut. Ronde terakhir permainan ini dimulai dengan hanya tersisa 126 pemain. In-ho percaya bahwa angka kali ini akan menjadi 2, mengingat hanya ada 50 ruangan. Benar saja, ketika angka 2 diumumkan, semua pemain harus cepat-cepat berlari untuk mengamankan ruangan untuk diri mereka sendiri. Pemain yang licik tidak ragu menggunakan taktik curang untuk memblokir orang lain dan merebut ruangan. In-ho yang ingin memastikan Ji-hoon selamat menarik seseorang keluar dari ruangan ketika penghuni lain menolak pergi. Dia membunuh pria malang tersebut yang ada di dalam ruangan itu. Setelah permainan berakhir, para pemain kembali dengan langkah berat. Seseorang yang selalu optimis ingin menghitung ulang jumlah suara dan berharap mereka yang memilih untuk berhenti akan menjadi mayoritas. Sementara itu Junho dan yang lainnya masih terombang-ambing di laut mencari pulau tempat Ji-hoon berpartisipasi dalam permainan. Waktu pemungutan suara untuk memutuskan apakah melanjutkan permainan atau tidak dan pembayaran untuk setiap orang jika mereka memilih berhenti kali ini adalah 356 juta won. Selama pemungutan suara, banyak yang berubah pikiran, sementara yang lain masih ingin melanjutkan. Kali ini anak Geumja mendengarkan ibunya dan memutuskan untuk tidak serakah lagi, setuju untuk berhenti. Hyunju setelah apa yang ia alami juga memilih untuk berhenti. Begitu pula Semi yang penuh semangat dan juga Minho mengubah suaranya untuk berhenti bermain juga. In-ho menjadi yang terakhir memberikan suara, membuat teman baik Ji-hoon khawatir karena dia takut In-ho mungkin mengulangi apa yang telah dia lakukan di ronde sebelumnya. Dan secara mengejutkan, dia memilih untuk berhenti karena hasil imbang. Pemungutan suara ulang dijadwalkan untuk pagi berikutnya. Sementara itu kelompok Junho bergerak ke sebuah pulau menemukan ruangan tersembunyi. 2 anggota geng pergi untuk memeriksanya dan memicu sebuah ledakan, membunuh 1 orang dan melukai yang lainnya. Meskipun ada kemunduran, Junho dan gengnya tetap bertekad untuk tidak menyerah dan melanjutkan misi mereka. Sementara itu dalam ruangan, ketegangan antara kelompok yang ingin melanjutkan dan yang ingin berhenti meningkat menjadi adu mulut. Di toilet pria, Thanos mendekati Minho mengancamnya untuk memilih melanjutkan permainan tersebut keesokan harinya. Myeongji tiba-tiba muncul dan campur tangan menyelamatkan Minho. Lalu Thanos kemudian mengejek dan menghina Myeongji serta berbicara kasar tentang hidupnya dan pacarnya yang membuat Myeongji kehilangan kendali dan memulai perkelahian ketika Myeongji dicekik oleh Thanos. Dalam keputusasaan dia tidak dapat menahannya lagi, Myeongji menggunakan garpu untuk menusuk Thanos di lehernya. Pertarungan di toilet pun menjadi tidak terkendali. Dengan semua orang kehilangan kendali. Sementara staf hanya menonton tanpa campur tangan. Setelah perkelahian itu, kelompok yang ingin menghentikan permainan kehilangan 2 orang. Sementara kelompok yang ingin melanjutkan permainan tersebut kehilangan 3 nyawa. Sementara itu, di atas kapal nelayan di laut, seorang anggota kru menyadari bahwa kapten berperilaku aneh. Saat ia menyadari ini dan hendak menanyakannya, kapten menikamnya berkali-kali dan melemparkannya ke laut. Ketika Woo-sok mendengar suara tersebut, dia keluar untuk memeriksa. Kapten mengklaim bahwa suara keras itu mungkin disebabkan oleh ombak dan dia keluar untuk melihat suara keras tersebut. Woo-sok yang tidak curiga karena memang sedang badai segera kembali untuk beristirahat.
Sementara itu pemimpin kemudian menelepon staf lain di organisasi dan memberitahu bahwa tim pengirim telah berangkat dalam kondisi yang terbaik dan bahwa Noah telah diperingatkan dan tidak lagi mencampuri urusan mereka saat ini. Setelah menerima informasi ini, ia segera memerintahkan staf itu untuk menekan tombol dan mengaktifkan pemberitahuan permainan khusus. Para staf dengan cepat bersiap pindah ke lokasi yang ditentukan. Jam mulai dihitung mundur, tinggal 20 menit lagi sebelum lampu mati. Mereka memperingatkan semua orang bahwa kelompok tersebut akan menyerang mereka saat lampu padam karena hadiah uang akan meningkat dan mereka akan memenangkan suara. Memperingatkan mereka semua bahwa kelompok yang ingin melanjutkan permainan kemungkinan besar akan menyerang malam ini saat lampu dipadamkan. In-ho pada saat itu menyarankan bahwa pada saat lampu padam, daripada diserang, mereka harus menyerang lebih dahulu bersama-sama. Ji-hun menolak ide ini dengan alasan bahwa saling menyerang tidak akan ada bedanya dengan membiarkan manipulator permainan mengendalikan mereka. Mereka tidak boleh mengikuti niat orang-orang tersebut. Ji-hun telah merencanakan untuk bangkit dan menyerang para staf menggunakan senjata untuk melumpuhkan penjaga dan mendapatkan sesuatu dari tangan mereka. Rencananya adalah memanfaatkan kerusuhan yang terjadi malam ini untuk bertindak. Teman Thanos yang berambut panjang setelah meninggalkan toilet segera meminum 2 pil penenang dan dengan hati-hati mempertimbangkan senjata di tangannya untuk mempermudah tindakannya. Myonggi meskipun berkata dengan kata-kata kasar masih sangat mencintai dan peduli pada pacarnya. Dia mendekatinya dan memintanya untuk bersembunyi segera setelah lampu dipadamkan. Hitungan mundur dimulai dan semua orang mempersiapkan diri secara mental. Begitu lampu meredup, mereka yang ingin melanjutkan permainan menyerang para pemain yang lebih lemah. Sementara kelompok Ji-hun telah sepakat sebelumnya untuk tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Karena jika seseorang di kelompok mereka terluka atau hilang, rencana mereka untuk menggulingkan tempat tersebut akan berantakan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah mengakhiri permainan aneh ini secara permanen. Di tengah kekacauan, Min-ho hanya bisa menonton tanpa daya saat gadis yang diam-diam dia kagumi yaitu Semi dijatuhkan oleh orang lain tanpa bisa melakukan apapun. Setelah kerusuhan berakhir sesuai rencana, para staf memeriksa tubuh-tubuh untuk membersihkan tempat kejadian dan saat itulah rencana mereka dilaksanakan dengan cepat. Beberapa orang berhasil merebut senjata mereka dan melawan para staf. Baku tembak pun terjadi dan para staf terpaksa mundur sambil menutup pintu. Bahkan salah satu dari mereka terjebak oleh pintu tersebut. Namun alih-alih menghadapinya, mereka ingin menjadikannya sandera. Ji-hun mengamati sekeliling, lalu menembak sebuah kamera dan menghancurkannya, memobilisasi pasukan untuk pertempuran terakhir. Senjata kemudian dikumpulkan oleh kelompok Ji-hun dari para staf. Di depan semua orang, dia mengundang lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Dari kejauhan, Jun-hee memberi isyarat kepada pacarnya untuk tidak ikut bertarung. Sementara teman-teman dekatnya berdiri untuk memotivasi semua orang, mengatakan bahwa jika tidak sekarang, kapan lagi? Setelah mendengar kata-kata tersebut, beberapa orang memberanikan diri untuk melangkah maju. Pria berkacamata, anak Geumja, ingin bergabung tetapi dicegah oleh Geumja yang sudah tua yang mungkin membutuhkan dia di sisinya. Hyujun membagikan pengetahuan tentang senjata yang mereka miliki dan seorang seniman penasaran dengan keahlian Hyujun dengan senjata api. Dia menanyakannya. Hyujun tanpa ragu mengatakan bahwa dia pernah menjadi sersan di pasukan khusus Korea. Dia lalu mengarahkan senjata ke seorang staf dan memerintahkannya untuk membawa mereka ke ruang kendali. Berkat pengalaman tempurnya, ia dengan mudah menjatuhkan beberapa lawan dan membalikkan keadaan, memastikan kemenangan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan memimpin staf tersebut menuju ruang kendali. Setelah staf selesai memimpin perjalanan, ia ditembak mati oleh seorang staf lain. Banyak orang yang mendengar peluru berseliweran tidak bisa menahan diri dari gemetar. Untuk menahan musuh, Ji-hun bersama dengan teman dekatnya, yaitu Jung-bae, menuju ke ruang kendali. Dengan menggunakan topeng seorang karyawan, ia berhasil melewati pintu biometrik. Mereka menggunakan taktik pengalihan untuk melumpuhkan penjaga terdekat. Saat komandan menerima informasi tersebut, ia memerintahkan bawahannya untuk menarik orang-orang ke bawah dan memblokir mereka. Untuk menerobos pengepungan, Ji-hun membutuhkan lebih banyak amunisi. Jadi ia memanggil dukungan melalui radio. Mendengar ini, In-ho ingin terus mendukung dengan 2 orang lainnya. Sementara seseorang kembali mencari lebih banyak amunisi. Hyunju dan yang lainnya tetap bertahan di posisi pertahanan mereka menunggu amunisi tiba. Begitu In-ho mencapai lokasi Ji-hun, ia memiliki ide untuk mengambil jalan memutar dan memasang jebakan. Ji-hun sepenuhnya mempercayai In-ho. Sementara itu, orang yang mengambil amunisi
kini benar-benar kewalahan. Suara tembakan dan pengorbanan dari rekan-rekannya membuatnya tidak bisa bergerak. Menyadari situasi genting, Hyunju merasakan ada yang salah dan mendesak semua orang untuk bertahan di posisi mereka masing-masing sampai ia kembali setelah mencari si pembawa amunisi. Saat Inho dan dua temannya berhasil memutar, dia melakukan trik keji, mengirim mereka maju untuk menyerang sementara ia menembaknya dari belakang. Akhirnya ia berbicara melalui radio meminta maaf kepada Ji-hoon, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Ia kemudian menjatuhkan radio di dekat seorang rekan yang sedang sekarat agar Ji-hoon mendengarnya lalu menembaknya. Hyunju kembali dan menemukan si orang yang disuruh untuk menemukan amunisi. Dia meringkuk di sudut dalam ketakutan. Dia dengan cepat mengumpulkan sisa amunisi dan pergi untuk menyelamatkan semua orang. Namun, para staf telah berkumpul dengan kekuatan penuh dan bergerak ke arahnya. Hyunju mengisi senjatanya untuk melakukan perlawanan terakhir, tetapi Geumja menghentikannya dari belakang. Mereka yang tersisa akhirnya kehabisan amunisi dan tidak memiliki cara untuk melawan. Seorang anggota tim menggunakan peluru terakhirnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara dua yang tersisa menyerah untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi para staf tidak peduli dan langsung menembak mereka. Si seniman yang telah mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan uang demi anaknya yang kanker juga ditembak mati. Sementara itu, Ji-hoon dan Jung-bae juga pasrah pada nasib mereka, keluar dengan senjata terangkat untuk menyerah. Seorang pemimpin muncul dan menanyakan kepada Ji-hoon tentang perasaan menjadi pahlawan kesiangan. Ia langsung menembak Jung-bae dengan Ji-hoon menyaksikan temannya tanpa berkedip dan hanya bisa menangis tanpa daya. Dan dengan demikian berakhir pula drama Korea ini. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea selanjutnya. Annyeong! 타이라 390번